kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Mundur, mundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang tugas. Tuhan tidak suka aksi demo Kadrun 411 ditabok hujan dan petir. Deklarasi dukung Anies Presiden sekaligus tuntut Jokowi mundur. Sholat di tengah jalan, wah najis drone. Kita hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang keras apa? Apa? Lagi apa itu Ipe? Sholat ya? Lagi sholat. Sholat maghrib di tengah-tengah hujan, ya Allah. Hujan ini hujan. Masih pada bertahan. Aksi 411. Ini entah apa reuni yang bakal terus digelar. Reuni para pengangguran ini bikin kita makin mumet. Mereka kerja nggak mau, malah bikin ribut, menyusahkan orang-orang di jalanan. Mereka hidup susah, hidup miskin, lalu salahkan pemerintah. Alumni Persaudaraan atau PA212 menggelar aksi demo bertema 411 di depan Istana Negara. Dan seperti biasa, tuntutan mereka adalah mendesak agar Jokowi ini segera mundur. Memang lucu sekali gerombolan PA212 ini kalau menurut saya. Lah kok enak banget ya, mereka ini minta agar Jokowi mundur dari presiden. Emangnya mereka ini siapa? Wong mereka ini... Demo 411 alumni tanpa ijazah 212 ditabok petir dan hujan deras. Mungkin itu sebagai peringatan dari Tuhan ya, karena Tuhan tidak suka manusia kufur nikmat atau lupa bersyukur macam Kadrun. Tuhan tidak suka benalu manusia sombong semacam mereka. Maka dari itu Tuhan menurunkan petir dan hujan deras untuk membubarkan demo 411 di area Patung Kuda Jakarta 4 November. Tuhan tidak suka dan meridhoi aksi petualang politik di balik agama. Aksi yang dikomandoi Gerakan Nasional Rakyat Indonesia (GNPR) menuntut isu basi lengserkan presiden hanya membuat rakyat muak melihat para begundal itu. Di balik teriakan takbir dan firman Tuhan dalam setiap orasi, sesungguhnya mereka mengincar kekuasaan dan mengubah sistem negara. Cerita aneh jika demo 411 GNPR ditabok hujan deras dan petir silih berganti menggelegar karena Tuhan benci umat yang kufur nikmat. Masa yang diinisiasi oleh HTI dan FPI ini juga menyambut Anies Baswedan. Mereka meneriakan Anies Presiden sambil membawa spanduk dukungan dengan mengibarkan bendera HTI dan FPI. Dukungan ormas terlarang HTI FPI pada Anies sebagai Capres Nasdem 2024 menjadi puncak perlawanan mereka. HTI dan FPI mendukung Anies karena dinilai berpihak pada ulama dan Habib serta berhasil menarik perhatian dunia atas mahakaryanya. Koordinator aksi HTI FPI M. Jufri menegaskan, dukungan dua ormas akan total mendukung Anies maju sebagai presiden di 2024. Menurut Jufri, ketaatan Anies sebagai seorang muslim membawa kesejukan dan kenyamanan bagi rakyat Indonesia yang rindu pada pemimpin yang sangat taat beragama. Wajar jika Tuhan mengingatkan mereka lewat hujan dan petir, karena selain kufur nikmat, mereka juga menyuarakan dukungan kepada Anies sebagai bapak politik identitas yang diakui dunia. Kondisinya bahkan terbilang menyebalkan ketika ada isu yang lantas digoreng ke ranah politis yang memunculkan aksi massa bertajuk 3 angka dengan tuntutan yang terbilang receh, bahkan tak jarang ngawur dan sama sekali ora mutu. Aksinya dijamin membuat masyarakat menjadi repot, bahkan sekedar mau lewat untuk bekerja saja susahnya minta ampun karena aksi semacam ini kerap kali menutup jalan secara paksa dengan kehadiran dan agenda mereka selama berdemonstrasi. Jangan tanya kerugian negara lewat aksi massa yang kali ini digelar pada Jumat 4 November 2022 itu, karena pengamanan untuk aksi semacam ini pastilah dikeluarkan oleh negara. Memangnya kelompok ini dan para konco-konconya mau patungan untuk mendanai aksi yang sangat anfaedah ini? Halah, duit buahmu. Jadi rasanya tidak berlebihan bukan kalau aksi yang lagi-lagi menyuarakan Jokowi mundur atau Jokowi turun sebagai presiden sebagai aksi yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya karena menyusahkan banyak orang.
Masih mending jika dampak dari aksi mereka ini lantas bikin negeri ini lebih baik. Lainnya kan sama sekali nggak ada sumbangsinya untuk negara. Selain menimbulkan ketidaknyamanan di sana-sini, apakah mereka juga akan lebih dekat dengan Tuhan? Karena membawa misi suara rakyat. Dengan simbol cara berpakaian hingga kata-kata yang agamis, saya pikir tidak kok. Karena Tuhan sudah memberikan respon bahwa Dia yang di atas sana menolak gerombolan tersebut dengan menurunkan hujan berikut petir. Saya kadang kasihan loh sama mereka-mereka yang kerap nyusahin banyak orang ini setiap kali menggelar aksi massa. Apa mereka nggak khawatir hidupnya akan susah 7 turunan? Karena selama hidup mereka kerap bikin susah orang. Kenapa mereka nggak takut gitu terkena karma buruk karena membuat gaduh dan ingin menghancurkan negara dan menggantinya dengan yang mereka mau? Jangankan mendapat surga, Tuhan aja benci kok. Jadi bagaimana menurut Anda? Botol saya tadi nggak tahu di share mana, saya udah nggak sempat lagi untuk megang satu. Bang, saya udah minum. Breaking news, menurut hasil survei, Nasdem jadi partai gurem pasca dukung Anies. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Ke responden, jika pemilu diadakan pada hari ini, dari 16 partai berikut, partai mana yang Bapak Ibu pilih? Mayoritas memilih PDI Perjuangan dengan perolehan 20,19%. Kemudian diikuti dengan Partai Golkar sebesar 14,5%. Dan posisi ketiga ada Partai Gerindra 9,8%, kemudian PKS 8,3%, selanjutnya PKB 5,9% dan Nasdem 3,9%. Anies mau memaksakan diri untuk maju, dia harus mencari partai pengganti Nasdem sebagai backup cadangan. Kalau nggak ada, ya selamat tinggal. Baru-baru ini lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil surveinya dan hasilnya cukup mencengangkan, yaitu Nasdem tidak masuk DPR di pemilu 2024. Diketahui elektabilitas Nasdem hanya 3,9% saja, sedangkan untuk bisa masuk parlemen syarat perolehan suara partai minimal 4%. Berdasarkan hasil survei itu juga PDIP masih berada di urutan pertama, disusul Golkar, Gerindra, PKS, PKB, dan Demokrat. Di bawahnya baru Nasdem. Begitupun dengan hasil survei lembaga lain yaitu Litbang Kompas, elektabilitas Nasdem juga rendah, yaitu hanya 4,3% saja, di bawah Perindo. Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Polmetrics, bahwasanya elektabilitas Nasdem tinggal 3,1% saja. Justru menurut Polmetrics, elektabilitas Demokrat yang naik. Pengen ketawa tapi takut tambah dewasa. Hahaha. Sampai-sampai buzzer partai itu marah-marah di Twitter karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nasdem bakal terdepak dari DPR. Seperti akun Twitter msyaiful05679244 dengan nada begitu kesal. LSI Denny JA surveinya dilokalisasi ya bro. Nasdem dengan manajemen melawan arusnya yang pasti masuk 3 besar di Senayan 2024. Karena rakyat sudah jenuh dan apatis dengan partai-partai yang selalu sendiko dawuh menurut dengan rezim saat ini bro. Kemudian dari akun Twitter Aksan20, bullshit. Ini yang saya sebutkan survei pembodohan publik dan destruktif framing. Tidak mengedukasi. Yuk lupa ya, partai mana kontributor petaka ekonomi karena inflasi hingga ketimpangan dan kemiskinan tinggi. Lah kok malah Nasdem yang dibully? Kemudian dari Almarich, Prat, justru sekarang banyak yang mau gabung Nasdem. Lembaga survei cuma bancakan untuk saywar. Wadah buat yang ngebet nyapres tapi minim prestasi. Gak nyangka ternyata pendukung Nasdem galak juga di medsos. Gak kalah sih sama buzzer si Pirang Bahar Smith. Hanya saja kalau diperhatikan lebih jauh ada benarnya juga sih Nasdem terancam gagal lolos ke Senayan. Karena partai ini sekarang kan statusnya gak jelas alias abu-abu. Mau disebut pendukung Anies, 3 kadernya masih jadi Menteri Jokowi. Mau disebut pendukung Jokowi tapi akrab dengan kelompok oposisi atau kelompok pengkritik Jokowi seperti PKS dan Partai Demokrat. Nasdem main 2 kaki inilah yang bikin orang hilang respek sama partai tersebut. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah beberapa kali mengusir partai ini dari koalisi pengusung pemerintah secara halus. Kemudian jangan lupa bahwa cukup banyak kader yang mundur dari Nasdem karena tidak setuju partai itu pendukung Anies. Mulai dari Nilo Jelantik yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Departemen Bidang UMKM Partai Nasdem. Ada pula anak Agung Ngurah Panji Astika, Frederick Lumalente, Andreas Acuy Simanjaya, dan Agus Rianto. Lantas, apa sih yang menjadi alasan mereka enggan lagi bergabung bersama dengan partai yang terkenal dengan slogan Restorasi Indonesia itu?
Ada beberapa alasan sih, tapi yang paling menonjol adalah mereka nggak setuju partainya mengusung capres yang suka memainkan politik identitas. Yang mana pada Pilgub DKI 2017, Anies merangkul kelompok intoleran FPI dan HTI supaya terpilih menjadi gubernur DKI. Sekarang kelompok intoleran itu masih eksis dan berganti nama menjadi PA212, dan masyurnya PA212 ini tak lepas dari peran Anies yang memberi mereka panggung di Monas. Celakanya, yang dilakukan oleh kelompok kadrun itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dikit-dikit demo, dikit-dikit minta sumbangan, dikit-dikit ngomongnya lengserkan Jokowi. Padahal jumlahnya hanya seuprit, gak lebih banyak dari jumlah sel sperma. Hahaha. Mereka nggak sadar ya kalau mantan wali kota Solo itu didukung oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia. Nah, karena sama-sama pendukung Anies, maka ada kemungkinan Bani Kadrun ini akan berkolaborasi dengan Nasdem ke depannya. Bisa jadi juga Novel Bamukmin akan semakin sering tampil di Metro TV sebagai narasumber dalam rangka menaikkan citra Anies dan menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Ini juga yang bikin orang semakin gak suka sama Nasdem. Dan jangan salah-salah, yang memperebutkan suara kadrun pendukung Anies itu ada banyak loh Ferguso. PKS, Demokrat, Partai Umat, Partai Pelita yang didirikan oleh Din Samsudin, serta Partai Masyumi Reborn yang didirikan oleh Ketua kami, Ahmad Yani. Padahal jelas salah satu tujuan Nasdem mendukung Anies supaya mendapat suara dari kelompok ini. Ternyata banyak juga partai yang memperebutkan suara mereka. Apes betul si Paloh. Gara-gara salah dukung capres. Hahaha. Sebelum terlambat masih ada waktu untuk mengusung AHY. Aher AHY. Jadi bagaimana menurut Anda?